Alhamdulillah sesi pertama tadi berjalan cukup diskusinya cukup bagus, cukup enjoy dan cukup santai tapi tetap berbobot seperti itu. Dan tidak kalah menariknya ini sudah season kedua karena di sini kita akan mendatangkan langsung penulis dari buku yang berjudul Konsep Baku Khilafah Islamiyah yang bernama Ustadz Irfan Abu Nafid. Beliau merupakan salah satu dari aktivis dakwah yang sangat aktif dan lumayan viral media sosialnya, sehingga sangat relevan ketika Ustadz Irfan datang di sini dan memaparkan langsung bukunya di hadapan kita. Sekaligus kita juga mendatangkan pembanding yang kapabilitasnya juga tidak diragukan lagi. Insya Allah akan jadi pembanding yang bisa kita cermati bagaimana membandingkan beliau Gus Irwan Masduki dari Yogyakarta. Kebetulan saya mengenal beliau, ngefans sama beliau itu dari pasti pesantren dulu seperti itu. Waktu itu Gus Irwan tahun 2005 ini masih santri di Lirboyo, tapi forum-forum seperti ini memang sudah menjadi makanan sehari-hari gitu. Dan mungkin untuk kedua pembicara saya hanya bisa memperkenalkan yang singkat seperti itu, karena mungkin nanti barangkali pembicara juga mau berkenalan secara langsung, di samping juga akan mendiskusikan bukunya. Nah, alur diskusi daripada season kedua ini pada dasarnya sama, tapi karena ini dua pembicara, yang pertama adalah penulis, yang kedua adalah pembanding. Nah, untuk season pertama nanti penulis mempunyai waktu 30 menit untuk mempresentasikan bukunya, Konsep Baku Khilafah Islamiyah. Apa itu isi bukunya, terus bagaimana sih yang disebut sebagai konsep baku. Nah, yang kedua nanti pembanding juga punya waktu yang sama 30 menit untuk melakukan pembanding terhadap buku tersebut. Setelah masing-masing dari pembicara ini punya waktu 30 menit, kemudian penulis atau Ustadz Irfan berhak untuk memberi tanggapan terhadap pembanding, dan waktunya adalah 20 menit seperti itu. 20 menit maksimal. Kalaupun tidak lebih dari 20 menit maka tidak ada waktu tambahan. Misal 15 menit sudah dirasa cukup oleh beliau, maka akan kemudian dilemparkan kembali ke pembicara pembanding untuk menyampaikan kembali. Jadi masing-masing dari pembicara kita kasih waktu yang sama, kasih kesempatan yang sama, dan saya moderator hanya sebatas mengantarkan diskusi ini supaya tetap berjalan secara fair, tetap berjalan secara solid dan terkendali seperti itu. Nah, setelah dua pembicara ini sesi waktunya sudah tersampaikan semua, nanti akan dilemparkan ke sesi pertanyaan. Nah, sesi pertanyaan ini akan dibuka 3 penanya. Kalau misal masih cukup waktunya, maka akan dilanjut dengan 3 penanya berikutnya sampai waktu mungkin dirasa sudah cukup seperti itu. Mungkin untuk pengantar dari saya hanya sekian. Untuk yang selanjutnya akan saya kasihkan waktu 30 menit kepada Ustadz Irfan untuk memaparkan tentang buku beliau yang berjudul Konsep Baku Khilafah Islamiyah. Kepada Ustadz Irfan, waktu saya persilakan 30 menit tadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
Wa ba'du uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum, dalam kesempatan yang luar biasa ini, ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum. Ini semoga saja berkumpulnya kita di tempat ini Allah catat sebagai bagian dari upaya menghidupkan sunnah di antara sunnah-sunnah dalam Islam, di antara berbicara tentang sunnah imamah. Sebelumnya Al-Fakir ucapkan jazakallah khairan atas kehadiran Gus Irwan Masduki, atas kehadiran dari Jogja, jauh maksudnya. Saya dari Cianjur. Bifadillah ta'ala kita masih sehat walafiat, kita duduk di hadapan antum sekalian, para asatidzah sekalian. Yang punya Ustaz Irfan ya. Di dalam hadis itu enggak muncul maksudnya. Bisa enggak? Di dalam hadis baginda Rasulullah diungkapkan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Man ahya sunnati, siapa saja yang telah menghidupkan sunnahku maka sungguh dia telah mencintai diriku. Wa man ahabbani, dan siapa saja mencintai diriku, kana ma'i fil jannati, maka sungguh dia bersama seperti diriku menjadi penghuni jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini ikhwatul kiram, a'azallahu wa iyyakum, dalam kajian ilmu balaghah itu Al-Imam Abu Hilal Al-Askari menggambarkan yang namanya jawab syarat terikat dengan syaratnya. Karena ma'ifil jannati adalah jawab syarat. Jawab syarat dari apa? Faqad ahabbani, orang yang mencintai baginda Rasulullah itu adalah syarat bagi seseorang, siapapun dia, orang mukmin yang menghendaki masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelasnya ketika Rasulullah menggambarkan syarat mencintai baginda Rasulullah, pun juga menggambarkan bukti syarat mencintai baginda Rasulullah adalah ahya sunnati, menghidupkan sunnahnya. Dalam hal ini ikhwatul kiram, a'azallahu wa iyyakum, ketika digambarkan ahya fi'il madhi itu menggambarkan apa? Menggambarkan dalam bahasa ini, dalam ilmu bayan, majas itu kan menggambarkan isti'arah. Di sana ada penggambaran dari bagian Rasulullah, sunnah itu bisa mati, bisa hidup. Kapan sunnah bisa mati? Kapan sunnah bisa hidup? Nah, digambarkan oleh para ulama mu'tabar ketika berbicara tentang ahya sunnati, itu digambarkan dengan cara mengimani, membenarkan, mempelajari, termasuk juga mendakwahkan, mengajarkan kepada orang lain, dan membela dari berbagai macam penyimpangan atau kesalahan pemahaman. Itu bagian dari ahya sunnati. Kalau misalnya tidak begitu, maka sunnah akan mati. Dari bagian kiram, kalau misalnya kita kaji petakan berkaitan dengan sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah baginda Rasulullah, kita akan mendapati apa yang dipertanyakan pada sesi pertama tadi, perkara imamah adalah persoalan istihadiyah. Nah, yang kita dapati dari penjabaran para ulama mu'tabar, kita mendapati banyak sekali dalil-dalil yang menggambarkan sunnah imamah pimpinan dalam Islam. Ketika digambarkan baginda Rasulullah, latun qadunna 'ala Islam urwatan fakullaman taqadat urwatun fatashabbaha an-nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salatu. Latun qadunna adalah jawab qasam, artinya ini kalimat sumpah. Apa faedah balaghah li taukid? Latun qadunna, sungguh-sungguh demi Allah, ikatan Islam akan terurai urwatan wahidan, sedikit demi sedikit. Barangkali ada orang yang tak sadar, padahal dia menjadi orang yang menjadi bagian dari menguraikan ikatan Islam tadi. Nah, digambarkan dalam bahasa Rasulullah yang pertama kali, dan ketika satu ikatan terurai, fatashabbaha an-nasu billati taliha, maka manusia akan bergantungan kepada ikatan selanjutnya. Coba. Fa'awwaluhunna naqdan, yang pertama kali terurai apa? Al-hukmu, urusan pemerintahan. Wa akhiruhunna as-salatu, yang terakhir adalah salat. Antum perhatikan ikhwatul kiram dalam hadis ini. Yang pertama baginda Rasulullah menggambarkan yang namanya al-hukmu urab islami. Al-hukmu pemerintahan bagian dari urab islami. Lafaz urab itu jamak dari urwah. Nah, yang namanya urwah itu kan ikatan. Itu yang namanya urwah itu ikatan. Ketika dia diitofatkan urab islami, itu dalam bahasa Arab kan ma'rifat.
Yang namanya ma'rifat tidak bisa ditukar dengan yang lain. Orang Islam ya Islam sendiri, bukan orangnya Montesquieu, bukan orangnya John Locke, bukan orangnya orang-orang dengan paham demokrasi dan sebagainya. Kenapa? Karena lafal orang di sana diidhofatkan kepada al-Islam di alif lam, jelas menunjukkan makna ini ma'rifat khas. Itu jelas termaktu mantuk jelas dan bisa kita dapati dalam teks tadi. Nah, dalam hal ini ketika digambarkan yang kedua, al-hukmu disandingkan dengan as-sholatu. Al-hukmu disandingkan dengan as-sholatu. Tentu kita sepakat yang namanya sholat bagian dari ajaran Islam. Bahkan rukun agama atau rukun Islam sendiri. Nah, ketika al-hukmu disandingkan dengan as-sholatu, ini kan dalam kajian-kajian usul yang sudah maklum, itu menunjukkan apa? Penyandingan antara al-hukmu moral Islam yang pertama terurai was-sholatu yang terakhir terurai itu menunjukkan al-hukmu sejajar dengan sholat dari segi kedudukan sebagai perkara agama. Ketika digambarkan al-hukmu di dalam bagian dari moral Islami, itu menunjukkan al-hukmu bagian dari ajaran Islam. Saya contohkan begini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafatan. Yang dimaksud dengan asilmu, meskipun dia lafzu mustarak mengandung dua konotasi makna, tapi yang ditarjih jelas berdasarkan Quran dalil-dalilnya bermakna Islam. Wajib bagi kalian masuk ke dalam Islam kafatan. Ya, apa yang dimaksud dengan kafatan? Mani'un lil ajza min at-tafarruq, sesuatu yang tak boleh dipecah-pecahkan. Nah, ketika digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir belum menegaskan, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minina bil musaddiqina bi rasulih an ya'khudhu bi jami'i al-islami wa syara'ihi wal 'amal bi jami'i awamir wa tarki jami'i jawazirihi mastata'a min dzalik. Ada kalimat an ya'khudhu bi jami'i al-islami wa syara'ihi. Hendaklah kaum muslimin berdasarkan ayat tadi mengambil seluruh ikatan-ikatan Islam. Ini dalam bahasanya Al-Hafidz Ibnu Katsir tatkala menafsirkan Al-Baqarah 208. Al-hukmu awal Islami, al-hukmu bagian dari ajaran Islam. Ketika kita meyakini bahwasanya al-hukmu bagian dari ajaran Islam, bagaimana mungkin kita mengatakan Islam tidak mengatur urusan pemerintahan? Muhal, mustahil, minal qiyasi badi. Itu satu sisi. Apalagi kalau misalnya kita rinci lagi di dalam bahasa bagi Rasulullah itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajib. Alaikum ada isim fil amr. Apa faedahnya? Min syabil amri. Dalam usul fikih jelas termasuk kepada lafal perintah. Alaikum bermakna ilzamu. Wajib kalian pegang teguh terhadap apa? Bisunnati, terhadap sunnahku kata Rasulullah. Baik sunnah qauliyah maupun sunnah fi'liyah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di, dan wajib bagi kalian karena ada waw ataf di sana berpegang teguh terhadap sunnah para khulafa ar-rasyidun al-mahdiyyin dapat petunjuk ba'di setelah diriku. Abdu 'alaiha bin nawajib, gigitlah sunnah tadi dengan gigi geraham. Tatkala baginda Rasul menggambarkan sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di, antum bayangkan ada lafal sunnah apa maknanya? Thariqah, metode, jalan, cara, konsep, sistem. Ketika dia disebarkan kepada lafal al-khulafa, yang namanya lafal al-khulafa dia jamak dari khalifah. Itu dalam penjabaran kajian-kajian para ulama mu'tabar yang namanya khulafa jelas jamu minal khalifah. Yang namanya mustalah khalifah itu mengandung sisi di antaranya makna siasi. Ketika dinisbahkan sunnatul khulafa artinya ada manhaj, metode para khalifah dalam mengatur urusan umat. Dalam hal ini ikhwatul kiram jelas digambarkan di dalam sunnah fi'liyah, sunnah oleh baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan misalnya idza buyi'a li khalifataini faqtul akhara minhuma, ini nas. Jika dibaik dua orang khalifah maka hukum matilah yang terakhir dari keduanya, karena memang memecah belah urusan umat berbahaya, mengandung mafsadat yang sangat besar ketika dibaik dua orang khalifah. Dalam hadis lain bisa digambarkan, makanya sampai-sampai Al-Hafidz An-Nawawi menegaskan adanya ijma' ahlus sunnati wal jamaah atas
wajibnya kesatuan pimpinan khilafah. Itu pula yang ditegaskan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang merupakan guru dari dua ulama besar. Yang pertama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, muassis di Tahdir, yang kedua guru dari Syekh Bahasim Asy'ari. Ini pun juga pendiri muassis dari organisasi besar NU kan seperti itu. Di dalam hal ini Syekhuna Al-Qadhi Muslim Dunya Yusuf bin Ismail An-Nabhani termasuk ulama yang saya temukan di dalam kitab tentang siasat Al-Arba'in, hadis 40 hadis-hadis tentang siasat, dia menegaskan ini kesatuan khalifah wahid, kesatuan khalifah yang satu seluruh dunia. Dalam hal ini Ikhwanul Kiram itu pun juga didasarkan kepada nas, ditegaskan sebagai ijma'nya Ahlus Sunnah, ditegaskan oleh salah seorang ulama yang paling ini dijadikan mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i, siapa? Al-Hafidz An-Nawawi Asy-Syafi'i. Itu bisa kita temukan dalam kitab beliau. Dalam hal ini Ikhwanul Kiram a'azallahu wa iyyakum, begitu pula kita mendapatkan nas apa? Lam yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan walau urusan perwalian, kekuasaan pemerintahan kepada perempuan. Kaum di sana pun juga nakiratan, mubham, luas. Kaum manapun dia, maka para ulama menegaskan ada kalimat lam yufliha dalam ilmu ushul fikih termasuk kepada qarinah jazimah menunjukkan kepada keharaman, lan ada huruf lam lebih tegas, lebih kuat daripada huruf lam nafi, artinya lam litakid selama-lamanya, larangan tadi berlaku selama-lamanya. Baik dulu maupun juga sekarang, yang namanya perempuan tetap sama. Yang namanya perempuan, laki-laki suka perempuan, perempuan juga suka laki-laki. Tak pernah ada perubahan sosial dan sebagainya berbicara tentang perempuan. Artinya keharaman itu tetap relevan. Karena dalam Islam kita punya manhaj dalam memahami nas, nusus syariah. Jangankan memahami ini dalil-dalil hukum. Dalam bahasa tentang tafsir Quran saja kita kan punya manhaj, dan manhaj itu dibakukan 14 abad, katakanlah 19 abad oleh para ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab yang saya kaji talaki bersama salah seorang syekh pakar tafsir dari Mesir itu kan yang namanya usul tafsir itu kan dia yang namanya menafsirkan Quran ada maupun khas, punya tradisi yang khas, yang baku. Dari mana? Yang bahkan yang namanya Rabbul Quranil Karim sekalipun mengkaji tafsir semata-mata menggunakan kaidah-kaidah i'rab itu kan bisa kelewatan dalam arti tidak profesional, akhirnya menjadikan Al-Quranul Karim sebagai majal ini ikhtilaf dalam pembahasan bahasa Arab. Itu tidak bisa, karena yang namanya tafsir itu ada sanadnya, ada talaqihnya, ada madrasahnya, madrasah talaqiyahnya, ada manhaj memahami ilmunya, itu kan baru 14 abad itu digunakan. Dalam hal ini Ikhwanul Kiram jelas dalam Islam, di antara sunnah imamah di dalam Islam misalnya digambarkan dalam secara umum. Yang pertama asyaratul syar'i, kedaulatan di tangan asy-syari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas qat'i, inil hukmu illa lillah, hak menentukan hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kajian usul dia jelas Yusubut, dilalah, jelas tegas pasti maknanya, tidak mau ditafsir. Yang namanya kedaulatan wajib diserahkan kepada Allah. Allah yang berhak menentukan halal dan haram. Dalam konsepsi sistem republik demokrasi, ini kan yang namanya kedaulatan diserahkan kepada manusia. Maka implikasinya adalah tatkala muncul asumsi tadi, paham paradigma kedaulatan milik manusia, maka manusia yang berhak menentukan halal dan haram. Maka relevan kalaulah di negara-negara republik demokrasi LGBT bisa dilegalkan. Di sini para ulama tidak tinggal diam, mereka bicara, maka tidak legal. Begitu pula berbicara tentang ribawi. Di negeri di banyak negeri kaum muslimin riba dilegalkan dengan undang-undang perbankan dan sebagainya. Padahal dalam Islam Ikhwanul Kiram jelas yang namanya riba baik dulu maupun juga sekarang tetap haram. Dalam kaidahnya Imam Syafi'i dalam hukum annal halal fi daril Islam haramun fi daril kufri, wal haramu fi biladil Islam haramun fi biladil kufri. Yang halal di darul Islam halal di darul kufri, yang haram di biladil Islam haram di biladil kufri.
di dalam penjelasannya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili beliau menegaskan bahwasannya di antara bentuk bukti tahriman tadi adalah dalam persoalan misal tentang riba. Baik di dalam Islam dengan menegakkan syariat Islam halal apa haram, itu juga haram. Di dalam kitab-kitab para ulama kita, dalam kitab Qur'an dan sebagainya, termasuk dalam kitabnya Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, di dalam kitab Salasul Taufiq fi Mahabbatillah ala Taqdir yang namanya riba, la'anallah, dalam kitab Bahjatul Wasail ada la'anallah wa la'ana Rasulullah, kan hadisnya jelas. Laknat Allah, laknat Rasulullah. Bagi siapa? Akila riba wa mukila wa katiba wa syahidahu wa qalahum sawa'un mushtarikuna fil ithmi. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang tadi skema kebakuan sistem pemerintahan dalam Islam, jelas dalam Islam yang namanya kedaulatan diserahkan kepada Asy'ari. Ketika paradigma ini dibakukan, maka implikasinya berbicara tentang konstitusi itu menjadikan syariat Islam alal madzhab al-arba'ah kalau dalam bahasa Mas Ari. Beliau menegaskan di antara tujuan yang paling mulia dalam khutbah ini, dalam tujuan yang paling luhur adalah nahwa iqamati syariat Islamiyah, menegakkan syariat Islam alal madzhab al-arba'ah, di atas manhaj 4 madhab. Dalam hal ini di antara kewajiban syariat apa? Yang tadi disebutkan majma' alaihi adalah yajibu ala ulatil amri. Dalam kitab Syekhuna Nawawi Al-Bantani disebutkan yajibu ala ulatil amri, dan wajib hukumnya bagi ulil amri, disarah oleh Nawawi minat imami au naibihi, yakni kewajiban bagi penguasa al-imam atau yang mewakilinya, muawin. Fatwa tarika sholati, menghukumati orang yang meninggalkan sholat. Tadi tatkala persoalan al-hukum pemerintahan Islam hilang dari muka bumi, maka persoalan sholat tidak ada institusi yang menegakkan sanksi bagi yang meninggalkan sholat. Saya tanya, di zaman sekarang kalau ada orang yang meninggalkan sholat amdan atau kaslan, kira-kira bisa antum laporkan tidak? Tidak. Yang ada antum laporkan balik. Pencemaran nama baik, kalau antum lapor di Facebook, undang-undang ITE. Musibah. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram, di antara sunnah imamah dalam Islam ini baku dan juga ada nasnya. Apa nasnya? Di dalam ayat Al-Qur'an ada ayat yang namanya kedaulatan dari Allah Subhanahu wa taala, itu asas sekali. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan pezina, laki-laki pezina, maka jilidlah mereka berdua, jilidlah mereka dengan 100 kali jilidan. Disebutkan di dalam kitabnya Al-Imam An-Naisaburi Asy-Syafi'i, disebutkan dalam kitab beliau bahwasanya yang namanya jilid itu ajma'at al-ummah ala annal bisa betul ala annal mukhataba bi qawli fajlidu wal imamu. Para ulama bersepakat bahwasanya disuruh khitab pada kalimat fajridu, jilidlah, yang disuruh adalah al-imam. Maka para ulama menegaskan dalil dengan dilalah iltizam ma la yatimul wajib illa bi fawajib, itu ditegaskan oleh Al-Imam An-Naisaburi Asy-Syafi'i dalam tafsirnya bahwasanya wajib hukumnya nasbul imam. Oh, yang namanya al-imam itu kan bisa modelnya bagaimana, bisa tidak ada kebakuan di dalam Islam. Jangan salah, di dalam kitabnya, di dalam kitab Al-Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi, di dalam kitab Al-Fathu Bainal Firaq, beliau menegaskan di antara hukum yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah persoalan al-khilafatu wal imamatu wa syurutu zu'amah. Yang namanya al-khilafah wal imamah, yang namanya al-khilafah dan berikut syarat-syarat pimpinan dalam Islam, itu persoalan yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya ketika syariat kan begini, kan kita sepakat dalam kaidah kebahasaan, jangankan istilah al-imam awil khalifah, comrok saja, orang Sunda apanya? Yang namanya comrok saja, ini saya seringkali jelaskan ke mahasiswa saya di kisah. Yang namanya comrok saja, nanti saya ini kan. Oh iya. Yang namanya comrok saja itu kan harus disepakati kaidahnya. Comrok itu apa? Ocom di jolo. Jangan antum bayangkan yang namanya comrok itu adalah pizza. Beda.
Karena yang namanya comro itu menggambarkan suatu istilah dan yang mengandung madlul. Kalau dalam nanti kan ada istilah dal madlul. Dalam hal ini mustolah, kalau sekiranya istilah comro saja ada kaidahnya mendudukan istilah itu, apalagi istilah al-imam awil khalifah yang disebutkan di dalam nas-nas hadis baginda Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan idza buji ali khalifataini faqtul akhara minhuma, itu jelas menunjukkan adanya metode bai'at untuk mengangkat khalifah. Makanya dalam kitab-kitab para ulama Syafi'iyah misal, dalam kitab Tarikh Ulama Al Hafidz As-Suyuti, tatkala beliau menegaskan sahnya imamah dan khilafah bukan kerajaan era fase Umayyah wal Abbasiyah, beliau menegaskan mereka menegakkan era kekhilafan yang sah di bai'atihi, akad bai'atnya. Kalaulah perkara bai'at tidak wajib berkaitan dengan khalifah, nah ini tentu tidak akan ada dikaitkan dengan hukuman mati. Itu kan sudah dibahas. Artinya yang namanya mustolah al-khilafah wal khalifah dalam perspektif ilmu usul fikih jelas dia mengandung madlul definisi mengandung definisi syar'i. Tidak bisa kita sembarang mengatakan ini ambil jamaah kita bayar maka dia adalah khalifah. Padahal ketika menegaskan istilah al-khalifah, para ulama menegaskan syarat-syaratnya yang nasson au dilalatan ditemukan di dalam kajian-kajian Islam dalam kitab-kitab mereka. Dan jangan salah yang namanya al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i, Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Far Al-Hanbali dalam beberapa kitabnya, dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah atau dalam kitab Al-Mu'tamad fi Usuluddin, itu termasuk ulama besar kenamaan yang disebut-sebut oleh Profesor Ahmad Ali Mufti, pakar siasah di Mamlakah Arabia Saudiyah, itu termasuk jajaran ulama yang menegaskan adanya kebawaan nizam hukmi fil Islami, pemerintahan di dalam Islam. Jelas yang namanya Islam agama yang sempurna. Nah ada yang begini, ketika para ulama menegaskan mustolah al-imamu awil khalifatu, mereka tidak semata-mata mengatakan al-imam awil khalifah kecuali dia punya makna konotasi hati. Walladhi yanubu anil ummati fi tanfidil ahkam al-asyariyati, yang namanya khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menerapkan dalam urusan pemerintahan fi sultan wa fi tanfidil ahkam syariati, dan dalam menerapkan hukum syariat. Ini gambaran dari hakikat syariah dari yang namanya khalifah. Oh, yang namanya khalifah kan punya makna bahasa betul, cuma kan ada kaidah yang muktabar indana di dalam ilmu usul fikih yang namanya haqiqatun syar'iyatu muqaddamatun 'alal haqiqati lughawiyati. Yang namanya hakikat syar'i wajib dikedepankan daripada hakikat bahasanya, ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kajian usulnya. Nah dalam hal ini ikhwatul kiram, kalaupun istilah al-imam bermakna al-amam, orang yang di depan, terdepan, ketika jihad di depan sebagainya, itu kan yang namanya al-imam. Nah sedangkan yang namanya al-khalifah, maksudnya biar jelas itu apa tadi, menggambarkan orang yang mewakili umat dalam penerapan hukum syariat. Jadi tak sembarangan orang bisa disebut khalifah. Buktinya apa? Presiden A, Raja B, bisa tidak? Misal saya contohkan, Presiden Jokowi, Raja Salman. Kita balik-balik. Raja Jokowi, Presiden Salman, bisa tidak? Tidak bisa. Paling itu cuma istilah-istilah raja dan presiden yang digunakan dalam bahasa urfnya manusia Indonesia. Ini istilah al-khalifah wal imam disebutkan dalam lisan baginda Rasulullah, ditegaskan dalam makalah para ulama. Jelas wajib menggunakan kaidah. Makanya dalam banyak kajian fikih yang namanya pendefinisian sesuatu kan nggak sembarangan. Dan ini bukan wilayah awam, tapi wilayah para ulama Islam. Nah, para ulama ketika mendefinisikan al-khilafah itu pun juga menggambarkan sistem pemerintahan Islam. Digambarkan dalam beberapa kitab, termasuk kitabnya Ar-Romli, Mu'tamad Fiqh Syafi'i, Al-Hafidz An-Nawawi. Banyak sekali sebutnya di sini, cuma nggak sempat di buku ada. Intinya mereka menegaskan yang namanya khilafah itu, terutama kitab-kitabnya Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Al-Juwaini Asy-Syafi'i, ri'asatun 'amatun lil muslimina jami'an fid dunya liqamati ahkami syariat Islam wa hamli da'watil islamiyyati ilal alam. Disimpulkan oleh ulama kemudian ri'asatun 'amatun, kepemimpinan umum
bukan pimpinan lokal, domestik atau ini wilayah tertentu, tapi yang namanya khalifah dari asatun amatun. Di masa baginda Rasulullah jangan salah, jelas ada riasatun amatun itu. Ketika digambarkan baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, kanat Banu Israil tasusul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun, wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunul khulafa fayakfurun. Para khalifah di sana menggantikan nabi sebagai apa? Sebagai nabi bukan. Kalau kita mengadopsi pemahaman syubhat bahwa nabi tidak mengatur urusan pemerintahan, bukan kepala negara, maka artinya khalifah di sana bermakna pengganti, harus menggantikan nabi sebagai nabi. Itu tidak mustahil. Yang namanya para khalifah disebutkan dalam hadis siasat tadi, kanat Banu Israil tasusumul anbiya, itu fungsi siasat, imamah, pimpinan politik. Artinya menggambarkan para khalifah menggantikan Nabi SAW sebagai kepala negara. Buktinya bagi Nabi SAW digambarkan dalam Al-Quran la yu'minu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Yang namanya baginda Nabi SAW yuhakimuka fima syajara bainahum digambarkan sebagai hakim dalam ayat dalam nas tersebut. Khitab kaf kembali kepada baginda Nabi SAW. Nabi SAW sebagai hakim penguasa yang menerapkan hukuman, menyelesaikan perselisihan di antara para umat. Maka ada kaidah amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah imam, pemimpin, termasuk baginda Nabi SAW menyelesaikan perbedaan pendapat. Termasuk di dalam praktik sunnah fi'liyah baginda Nabi SAW, beliau akan mencontohkan Usama bin Zaid pernah berbuat salah dengan cara apa? Sahabat yang mulia minta keringanan penegakan sanksi hukuman had. Di zaman sekarang ikhwatul kiram, demi Allah kita akui di zaman sekarang sanksi hukuman had bukan lagi diringankan tapi diganti tabdil. Nah, dalam hal ini yang namanya iqamatul had zina, had ini pencuri. Perempuan bangsawan Makhzumiyah mencuri, bangsawan. Usama bin Zaid membujuk baginda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah engkau akan meminta keringanan dari hudud Allah? Tetapkan, perintahkan min hududillah, dari had-had batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dalam mubalaghah dia istifham apa? Istifham inkari. Usama bin Zaid sadar itu. Oh, ini Nabi SAW itu marah. Kenapa? Karena wajahnya memerah. Wajah memerah, kalimatnya istifham inkari. Usama bin Zaid cerdas. Dalam mantik yang namanya wajah merah menunjukkan apa? Kepanasan, bukan, marah. Kan marah. Summah tatoba digambarkan dalam bahasa hadis sahih itu. Ihtatoba itu lebih dari sekedar khutbah. Kenapa? Karena ziyadatul mabani tufidu ziyadatul ma'ani. Ada tambahan huruf daripada lafaz khutbah. Ihtatoba menunjukkan khutbah syadidah baligo, sangat-sangat keras. Bagi Rasulullah mengatakan innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya semata-mata adalah innama qasad penghususan yang menyebabkan kehancuran bangsa-bangsa adalah tatkala idza syaraqa fihim mudha'if, ketika ada orang lemah yang mencuri, itu mereka menegakkan had. Kalau misal ada orang besar yang melakukan pencurian kejahatan, itu mereka meninggalkannya. Itu diantara gambaran sunnah fi'liyah bagi Rasul menetapkan hudud. Yang namanya para ulama Islam abra usul, yang namanya hudud kan majma' alaihi. Tidak ada dalam kajian-kajian yang jelas-jelas di dalam kitab fikih para ulama yang namanya hudud itu bagian dari kefarduan yang wajib ditegakkan. Tatkala ditinggalkan justru itu merupakan sebesar-besarnya madharat. Dan yang menjadi masalah adalah para ulama menetapkan kaidah yang berhak punya salahiyat menegakkan hudud adalah al-khalifah. Bukan sembarang orang. Oh, ini saja sama saya, ya Ustaz dari Cianjur, nggak bisa, dosa haram, nggak boleh, kan itu bagian dari kefarduan. Makanya para ulama menegaskan adanya kefarduan iqamatul imamah yang menegakkan, mengangkat khalifah dan menegakkan sistemnya. Kenapa dalam bahasa para ulama? Karena tidak banyak menggunakan istilah khilafah, sehingga artinya sebagian orang mengatakan tidak ada kewajiban menegakkan sistem pemerintahan dalam Islam. Kata siapa? Dalam bahasa para ulama, dalam bahasa Al-Hafidh An-Nawawi, dalam bahasanya banyak sekali para ulama, di buku saya uraikan, itu ketika mereka menegaskan ada pembahasan tentang al-bayinat, tentang qadhi, tentang penerapan hukum, hudud dan sebagainya, itu bicara tentang apa? Bicara tentang imam atau pimpinan. Kalaupun tak dilafalkan secara shar'i, yajibu alaikum iqamatan nizamikum fil Islam, karena pada waktu itu mereka hidup di masa kekhilafahan.
Sama seperti sekarang, antum bicara tentang presiden, pengangkatan presiden, antum banyak bicara tentang penegakan republik tidak? Karena sistemnya berjalan dalam kaidah balaghiyah menunjukkan apa? Ini likuli maqami maqalun. Jadi konteks pembicaraan ketika itu relevan. Kalau para ulama tak banyak menyinggung soal bangunan, soal ini istilah nilainya, meskipun bangunannya mereka jelaskan. Karena ketika itu sistem sedang berjalan, yang menjadi sorotan utama nasbul imam. Kalau mereka sebutkan istilah nasbul imam atau nasbul khalifah, itu menunjukkan al-ijazu bil qasri, menunjukkan kalimat ringkas padat dalam balaghah, tapi menunjukkan makna orang dan sistemnya. Allah Ta'ala alam. Ini waktunya singkat.